anugerah Tuhan. Tuhan kuduskan. Tuhan penuhilah Roma-Roma dengan hadirat-Mu. Tuhan penuhilah setiap orang yang mengikuti live streaming ini dengan pengurapan-Mu Tuhan. Berilah sentuhan-sentuhan ilahi yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Yang butuh pertolongan diberi pertolongan oleh Tuhan. Yang butuhkan mujizat diberi mujizat oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Dan sungguh-sungguh kasih karya-Mu nyata dan limpah dalam kehidupan kami. Kami juga bawa sekali lagi doa-doa di hadapan Tuhan. Doa-doa yang sudah dikirim oleh Esther. Tuhan Kau mendengarkan. Tuhan berkatilah hidupnya dalam seluruh kehidupannya. Sehingga menjadi berkat sesuai dengan kerinduannya. Berkati juga kesehatannya Tuhan. Dengan segala kasih dan anugerah Tuhan. Juga doa Heri Tuhan. Pemulihan keluarga terjadi saat ini juga. Sri Purni. Tuhan Kau juga pulihkan keluarganya. Oh, yang sudah 32 tahun berpisah dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan yang memulihkan. Bagi Tuhan tidak ada yang musai. Saat ini saat pemulihan keluarga terjadi. Terang Tuhan datang. Tuhan yang menyatukannya. Doa dari Karina Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu pemulihan keluarga. Ya 6 tahun pisah. Tapi dalam nama Tuhan Yesus. Dipersatukan, dipulihkan oleh Tuhan. Mujizat terjadi. Doa Lindari Tuhan. Kami juga bawa di hadapan pada saat ini. Oh Tuhan buat cucu. Ya Susan Monica. Tuhan Kau tolong dalam tesnya. Tuhan Kau berikan kemampuan. Tuhan Kau berikan keberhasilan Tuhan. Juga doa Iwan. Tuhan Kau dengarkan setiap doanya. Tuhan berkati pekerjaannya. Untuk kontraknya, Tuhan tolong segala sesuatunya yang diperjuangannya dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan datang pada saat ini. Doa Triana, Tuhan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan limpahkan Tuhan. Anugerah keselamatan Tuhan. Sungguh-sungguh diberikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, suaminya dijamah, diberkati oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyelamatkan senantiasa. Juga doa Yosua. Tuhan kami bawa dalam kasih dan anugerah. Beri Tuhan kesembuhan dari segala sakit penyakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan tumor lehernya. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberi kesehatan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus juga doa Lina. Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan Kau berikan kasih karunia dan anugerah. Usahanya yang kena dampak Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati semua kebutuhan. Juga untuk SPP anaknya dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kecukupan dari Tuhan datang. Doa Meli Tuhan. Tuhan dengarkan. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Disembuhkan. Saat ini sudah disembuhkan. Diimani. Naomi, doanya kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, anaknya Tuhan Kau juga berikan kasih karunia Tuhan. Oh dalam nama Tuhan dijamah, diselamatkan, beribadah bersama-sama dalam keluarganya. Dikuduskan oleh Tuhan, melayani bahkan, melayani Tuhan. Daniel di Jakarta, Tuhan kami bawa doanya di hadapan Tuhan. Oh Tuhan beri lepas dari semua jerat utang. Dalam nama Tuhan Yesus diputuskan, dilepaskan, ditolong oleh Tuhan. Doa Fatmawati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau jamah, Engkau urapi. Tuhan Kau beri kesembuhan. Tuhan Kau memberikan kesehatan. Tuhan Kau memberikan mujizat. Dan saat juga kuasa-Mu yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dokter di atas segala dokter. Yang menyembuhkan dengan sempurna. Tuhan kami bawa doa Yohana. Tuhan Kau pulihkan ekonominya. Bahkan Kau berkati luar biasa. Supaya bisa menjadi berkat. Doa Yona. Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan sungguh-sungguh Tuhan beri kesehatan yang sempurna. Tidak kejang lagi. Sembuh dengan sempurna. Andreas Semarang. Tuhan Kau juga tolong senantiasa anaknya. Dijamah, diberkati, ibadah bersama-sama Tuhan. Lepas dari semua kepahitan, diberkati oleh Tuhan. Kami doakan ya doa dari Agustina.
Tuhan juga tolong dalam keuangan. Tuhan lepaskan dari kekurangan, diberkati, limpah, jadi berkat Tuhan. Juga doa Linda, Tuhan kami bawa di hadapan sekali lagi. Ya Tuhan sembuhkan tulang belakangnya dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Saat ini disembuhkan oleh Tuhan. Doa Roderni, Tuhan Kau juga tolong, Kau pulihkan trombositnya, dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan, disembuhkan. Doa Weber Sofiati, Tuhan Kau juga dengarkan. Kau berikan sembuhan ya dari diabetes. Tuhan Engkau sembuhkan lambungnya. Tuhan Kau sembuhkan segala sakit penyakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan datang. Yolanda, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik, yang dari Tuhan. Bangun rumah tangga bahagia. Juga doa Francisca Chong, Tuhan Kau dengarkan doa-doanya Tuhan. Untuk Christopher, sungguh-sungguh dapat pekerjaan yang terbaik yang daripada Tuhan. Dan sungguh-sungguh mujizat Tuhan nyata. Siulan di Bandung, Tuhan kami juga bawa doanya. Hasil swabnya negatif. Dalam nama Tuhan Yesus, hasil swabnya negatif. Dan Tuhan sungguh-sungguh tolong. Saat ini Tuhan berikan mujizat. Doa Anita Rory, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau tolong untuk anaknya, ya Oliver, bisa dapat pekerjaan yang terbaik, yang daripada Tuhan, diberkati dan jadi berkat. Rudi Wijaya, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dari glaukomanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dengan sempurna. Sophie Agnes, Tuhan sekali lagi juga Kau jamah dalam nama Tuhan Yesus, kakinya disembuhkan oleh Tuhan. Kau dokter di atas segala dokter. Kami bawa doa Yopi Prastio, ya, Bini, Dian Erawati, Cindy, Aurelia, Lina Chandra, Dewi Sangi, Magdalena Tan, Elis Setiawati, Desi Poli, Yuli, Haryo Prastio, David Aryono, Yeremia Mega, Elisa Tagidai, David SP, Esti Mulyawati. Dan terus kami bawa setiap doa ini di hadapan Tuhan. Tuhan limpahkan kasih karunia, Tuhan limpahkan anugerah. Semua doa-doa yang sudah dipanjatkan, yang sampai di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau dengarkan doa-doa ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan, hari ini menjadi jawaban doa dari Tuhan. Hari ini sungguh-sungguh kuasa Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah doakan. Tuhan yang berikan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, senang saudara kita bisa berjumpa kembali. Dan saya percaya setiap kita dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya bersama cucu saya. Nanti cucu saya sekali lagi juga mau menyampaikan ya firman Tuhan. Saudara dengarkan sungguh-sungguh, saudara akan sangat diberkati saudara. Ya, saya akan ya bacakan lagi beberapa dulu. Setelah itu nanti Livi. Yang pertama ada permohonan doa juga ya dari Instagram. Ya, Shalom Pak Baca, saya Joko Rohani asli Palembang. Saya sudah lama sekali meninggalkan Tuhan Yesus. Saya menikah dengan istri saya yang berbeda keyakinan. Sudah 5 tahun kami menikah. Sekitar setengah tahun ini saya mengalami ketakutan, ya, ketidaktenangan hati dan pikiran. Saya selalu mengikuti live streaming Pastor Obaja dan saat ini saya ingin kembali pada Tuhan serta sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Tolong doakan saya Pak, agar saya dapat hidup dalam Tuhan lagi. Saya juga rindu untuk dapat didoakan atas pergumulan saya tentang keturunan momongan. Ya, kita doakan bersama-sama saudara. Sungguh-sungguh biar kasih karunia Tuhan melimpah. Saat ini saya juga yang lain ikut mendoakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami bawa ya Bapak Joko Rohani dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, ya domba yang terhilang kembali di hadapan-Mu. Tuhan Engkau
peluk seperti bapak yang memeluk anak yang hilang, yang kembali Tuhan pada saat. Pulihkan keadaannya Tuhan. Tuhan pulihkan, selamatkan hidupnya, ampuni segala dosa kesalahannya. Bahkan seluruh keluarganya, satu orang ini diselamatkan. Joko diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan berkati. Keluarga boleh menjadi keluarga yang dikuduskan, diselamatkan, diberkati oleh Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau juga beri anak momongan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Ya, selamat ya Joko ya. Sekarang ada satu pertanyaan sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Indah Solo. Shalom Pak Ubaca. Mau tanya Pak, saya 3 bersaudara menerima warisan rumah dari orang tua pada waktu ibu masih hidup. Beliau memberi wasiat kepada saya bahwa rumah ini jangan dijual. Tetapi kalau adikmu minta bagian, berilah dan rumah ini akan menjadi milikmu. Kemudian setelah ibu meninggal, adik-adik saya minta rumah itu dijual kepada orang lain supaya dapat hasilnya lebih besar. Pertanyaan saya, kalau rumah itu dijual, berarti saya melanggar wasiat ibu. Apakah ini saya berdosa ya Pak? Karena tidak taat dengan pesan ibu. Mohon penjelasan dari Pak Ubaca. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, ibunya pesan supaya rumahnya ya jangan dijual, tapi kalau adik-adiknya yang minta warisan diberikan. Kalau memang ada dananya, ya seperti kata ibu saja diberikan. Ya, kalau adik-adik bisa menerima, ya sudah baik. Tapi kalau ya yang diminta lebih besar sehingga tidak ada dananya, ya tidak apa-apa karena memang tidak bisa. Ya, saya percaya ya ibumu bisa mengerti juga, saudara. Tapi saya rasa yang penting kalau bisa ditaati saja, ya. Kecuali memang nggak ada dananya untuk melakukan itu. Ya, jadi sejahtera, hatimu jangan merasa tertuduh, bersyukur pada Tuhan. Tuhan yang akan terus ya memberikan pertolongan dan mujizat. Ya, dengan lapang hati saja. Yang bisa dilakukan, lakukan. Yang nggak bisa ya sudah. Ya, Tuhan berkati. Saudara, lah sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh cucu saya, saudara, saya ingin berikan dulu ya kesaksian. Di mana ya tadi saya carikan kok ini jadi. Sebentar ya saudara ya. Sebentar ya. Ya saudara, saya sengaja ya saksikan karena ada kaitannya dengan ya pelayanan Livi waktu yang lalu. Cukup panjang tapi meneguhkan supaya nanti kalau sudah dengar, sudah lebih diberkati lagi. Ibu Ellen Ambon. Shalom Bu Ellen ya di Ambon. Saya Ibu Ellen tinggal di Ambon. Saya mengenal keluarga Allah melalui internet. Saya belajar banyak dari khotbah keluarga Allah. Sejak tahun 2019 saya mengalami kekecewaan dan itu sangat membuat saya tertekan. Sampai 2 bulan yang lalu tiba-tiba keputihan sebelumnya baik-baik saja. Lalu saya disuruh periksa laboratorium pap ya smear, hasilnya kanker ganas dan harus dioperasi. Wah, saya minta dikasih obat saja dok. Dokter bilang tidak ada obat jalan. Satu-satunya harus operasi angkat kandungan atau operasi mulut rahim. Saya kaget, tiba-tiba saya seperti mau pingsan. Perut saya tiba-tiba sakit. 2 malam saya tidak bisa tidur. Malam ketiga saya hubungi keluarga Allah, tidak bisa tersambung. Pas mau WA keluarga Allah, saya ya simpan, bukan call center. Saya WA nama Ibu Ruth. Ibu Ruth arahkan saya ke Komsel online. Saya ketemu dengan Ibu Dias, ketua Komsel saya.
Ibu Dias telepon saya dan berdoa dengan saya. Saya ceritakan semuanya dan Ibu Dias bilang lepaskan pengampunan. Nah itu penting saudara ya. Saya lepaskan semuanya. Saya puasa, saya ikut Pondok Daud. Hari keempat itu di jam 2 malam sampai jam 5 subuh baru saya tidur. Saya mulai berhenti menangis, saya putar khotbah Pak Ubaja tentang hati yang murni seperti emas. Kemudian hati yang gembira adalah obat. Saya tangkap Pak Ubaja khotbah dulunya, kalau Pak Ubaja ada masalah, biasanya Pak Ubaja nyanyi. Kemudian setiap 20 detik tersenyum. Saya praktekkan walaupun ya khawatir itu tetap ada. Kemudian cucunya Pak Ubaja lah, ini cucunya Pak Ubaja, Livi khotbah bahwa itu mujizat ada di mulut. Jadi Levi saat itu menyampaikan mujizat ada di mulut saudara. Ya, kanker sembuh lah. Dia bisa berkata kanker sembuh. Saya imani terus ya. Mujizat ada di mulut saya. Kanker bisa sembuh maksudnya gitu saudara. Ya, imani terus sampai pemeriksaan laboratorium kedua lebih spesifik. Sebelum masuk laboratorium Ibu Dias doakan setiap malam sebelum tidur. Saya putar kembali audionya Ibu Dias. Saya putar berulang-ulang sampai ketiduran. Kemudian Pak Ubaja khotbah hari Minggu. Nama saya disebut. Saya putar terus khotbah itu. Saya imani kata-kata sudah disembuhkan. Sambil ya menunggu hasilnya. Saya putar juga khotbah Pak Ubaja yang saya download sudah lama. Saya putar kembali supaya saya tidak ketakutan tentang ya jangan putus asa. Ibu dia juga terus membakar saya dengan kata-kata yang menguatkan. Hari ini saya ambil hasil pemeriksaan laboratorium kedua. Saya takut untuk membukanya. WA Ibu Dias. Bu Dias doakan saya. Masuk kamar. Saya buka pelan-pelan. Dan saya kaget. Hasilnya virus tidak terdeteksi. Artinya tidak ada lagi. Saya senang. Saya menangis. Saya WA Bu Dias. Saya telepon terima kasih tidak henti-henti buat dukungan doa. Terima kasih Pak Ubaja, terima kasih keluarga Allah, ya terima kasih Ibu Dias, terima kasih teman-teman Komsel online 37, khususnya harus terima kasih Tuhan Yesus dan juga terima kasih Livi gitu. Iya. Ya, saudara dengarkan baik, saudara. Saya percaya semua orang, Livi juga dipakai Tuhan, nyampaikan pesan Tuhan luar biasa. Saudara tangkap sebagai pesan Tuhan. Doanya saudara tangkap dengan iman, saudara juga bisa mengalaminya. Mujizat ada di mulut saudara. Perkataan iman setelah mendengar janji Tuhan. Ya, kita siap saudara untuk mendengarkannya. Livi siap? Ya, kalau Livi siap ya. Shalom saudara-saudara, apakah saudara bersuka cita hari ini? Livi berdoa supaya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekarang Livi akan memberikan firman Tuhan dengan tema berdoa. Sebelum Livi memberikan firman Tuhan, Livi ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara ingin mengalami mukjizat? Sekarang Livi akan memberikan rahasia supaya kita bisa mengalami mukjizat. Yang pertama, menjadikan doa sebagai senjata nomor 1 dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi persoalan keluarga, ketika kita lagi sakit, dan lain-lain. Apa yang pertama kali kita lakukan? Berdoa dulu atau cari dokter dulu? Berdoa dulu atau cari pendeta dulu? Berdoa dulu atau cari bantuan ke teman-teman? Kebanyakan orang ketika sakit, cari dokter dulu. Lalu ketika dokternya tidak bisa, baru cari Tuhan. Begitu juga saat mengalami masalah, cari teman-teman dulu yang bisa menolong saudara. Lalu saat mengalami kegagalan, baru mencari Tuhan.
Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadikan doa sebagai senjata nomor 1 dalam hidup kita. Sekarang saya punya kesaksian yang luar biasa. Ada seorang yang kena sakit tumor di perutnya. Lalu dokter pun memutuskan untuk operasi dulu karena semakin membesar. Lalu tapi luar biasanya ibu itu memutuskan untuk berdoa dulu. Dia berkata, Tuhan, saya percaya saya pasti disembuhkan. Tuhan, jika yang lain Tuhan tolong, saya pasti juga ditolong. Tuhan, kok yang lain Engkau sembuhkan, saya juga akan disembuhkan. Lalu keesokan harinya saat dia BAB, di atasnya itu keluar seperti daging, bercampur dengan darah. Lalu ibu itu pergi untuk check up dan saat dicek dokter pun bilang tumornya itu sudah hilang. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Puji Tuhan, Tuhan kita memang dokter yang hebat, saudara. Semua itu bisa terjadi kalau kita menjadikan doa sebagai senjata nomor 1 dalam hidup kita. Sekarang, yang kedua, berdoa dengan penuh iman. Tiap berdoa yang sungguh-sungguh dan penuh iman, maka doa itu ada kuasanya. Kalau saudara sedang sakit atau sedang butuh pertolongan, saudara katakan, dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit sembuh, maka sakit penyakit saudara pasti akan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaanku diberkati, maka pekerjaan saudara pasti akan diberkati. Jangan bimbang, tetapi tetap percaya bahwa mukjizat pasti terjadi. Karena di Alkitab dikatakan, orang yang hatinya bimbang tidak akan memperoleh apa-apa. Jadi hari ini Livi ajak, ayo kita semua memiliki iman yang besar, bukan iman yang kecil. Iman yang besar. Sebagai penutup, jangan pernah berhenti berdoa, walaupun doa itu sudah dijawab ataupun belum dijawab. Sekarang saya ajak saudara untuk menutup mata dan melipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk senantiasa berdoa. Tuhan, hari ini Livi akan berdoa untuk yang sakit. Walaupun itu sakit kanker, tumor, diabetes, sakit flu, tulang, mata, dan lain-lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh Tuhan. Yang sakit Engkau gantikan dengan kesembuhan. Kemiskinan Engkau ganti dengan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Livi sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, dan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kita sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, saudara beri tepuk tangan dimanapun saudara berada. Dan tangkap firman tadi, ada kuasa yang luar biasa dalam doa. Kuncinya apa? Harus iman, sungguh-sungguh iman tadi. Teguh dalam iman, doanya harus dengan iman, saudara. Mintanya harus dengan iman, ucapkan perkataan profetiknya harus iman. Hadapi sakit penyakit dengan iman, saudara. Hadapi semua pergumulan dengan iman. Ya, waktu kita doa dengan iman, maka kuasanya luar biasa. Betul ya, Livia? Iya, sekali lagi luar biasa. Dan kalau saudara tadi sudah doa, ya saudara tangkap. Masalah apapun saudara tangkap, doa-doa didengar. Apalagi juga tentang sakit penyakit tadi, apalagi juga ada tentang kanker. Saudara yang sedang sakit kanker pun tangkap dengan iman. Sedang ada kesembuhan total dalam kehidupan saudara. Ya, saudara akan lihat mujizat Tuhan. Ya, sekali lagi tidak, Livi mau di sini terus? Mau turun ya. Ya sudah. Sebentar. Doakan Livi ya, saudara ya. Saudara ikut doakan semua ya. Tuhan, kami bawa Livi dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang sudah mengurapi,
Allah yang memilih dan memanggil Levi, terus pengurapanmu ada dalam hidupnya, kau pakai lebih dan lebih lagi. Sehingga orang bisa lihat Tuhan berkuasa atas hidupnya. Tuhan sesuai dengan kerinduannya. Menjadi pendeta, menjadi pastor. Pengurapanmu turun limpah-limpah Tuhan. Dan kau pakai secara khusus dan ada dalam tanganmu. Dengan karyamu yang ajaib, yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku kuduskan, aku urapi, aku meteraikan Levi. Dan Tuhan pakai lebih dan lebih dengan pengurapan yang terus berlipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Amin. Saudara, kemarin saya senang. Saya bersama keluarga sedang baptis 3 cucu. Jadi ada 3 cucu saya, Jessica, Gaby yang waktu yang lalu juga mempersembahkan pujian di acara live streaming ini. Banyak saudara diberkati. Mereka berdua juga ya kadang sampaikan firman Tuhan juga saudara. Dan semua dipakai Tuhan, semua diurapi oleh Tuhan. Juga Livi yang menyampaikan ya bersama-sama. Lah saudara lihat foto-foto ada dikeluarkan sedikit foto-foto waktu baptis saudara. Ya saya berharap saudara dukung doa kami sekeluarga semua terus saudara dalam ya perkenanan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam karya Tuhan sehingga boleh menjadi keluarga yang sakinah glory, disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia, saudara. Ya, naim gitu saudara. Ya, saya percaya itu suatu hal yang luar biasa. Ya, sekarang Livi boleh kalau mau duduk di sana. Ya, sekali lagi ya, diberkati ya. Nah, saudara saya tergerak kita akan renungkan firman. Ya, Tuhan tentang satu keluarga yang juga sangat diberkati. Yang membuat saya juga kagum. Yaitu keluarga saudara, keluarga dari Obed Edom. Saya perhatikan keluarga Obed Edom itu diberkati luar biasa. Kita juga bisa petik dari keluarga ini, petik pelajarannya. 1 Tawarikh 13 ayat 10 sampai 14 demikian bunyinya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Tuhan. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa. Demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah ini ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, kata ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Lah ayat 14 sudah perhatikan. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan saudara perhatikan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Kalau saudara baca terus ayat-ayat dijelaskan. Ya sungguh-sungguh saudara kabar ini hanya sampai kepada Daud. Dikatakan Tuhan berkati luar biasa keluarga Obed Edom atau Obed Edom dengan keluarganya. Seperti yang dikatakan di sini, ya Tuhan memberkati keluarga Obed Edom, semua diberkati. Obed Edom diberkati, istrinya diberkati, anak menantunya diberkati, cucunya, saudara ya, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan sampai ternaknya sudah diberkati oleh Tuhan. Saya ya kagum. Tapi saya rindu kita belajar sedikit kenapa keluarga Obed Edom bisa diberkati. Karena kita rindu keluarga kita juga bisa diberkati. Kalau saudara rindu, ya saudara sekeluarga juga diberkati. Katakan amin gitu saudara. Ya katakan amin gitu saudara. Sekali lagi katakan amin gitu saudara. Ya kita rindu. Kalau saya perhatikan di sini saudara. Apa sih yang menyebabkan ya keluarga Obed Edom diberkati luar biasa? Yang pertama, ada hadirat Tuhan di keluarga Obed Edom. Saya ulangi sekali lagi. Ada hadirat Tuhan ya di rumah Obed Edom, saudara. Oh, karena ada hadirat Tuhan lah sehingga sungguh-sungguh
kasih karunia Tuhan melimpah dalam keluarganya, saudara. Tadi kita sudah baca satu kisah, saudara, itu diawali begini. Waktu Daud menjadi raja, Daud kumpulkan semua rakyatnya, tentaranya, dan Daud berkata pada semua ya tentara rakyatnya pada zaman Saul, ya kita tidak menghargai Tuhan, sehingga Tuhan tidak menyatakan hadiratnya, sehingga kita menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang kalah, bangsa yang akhirnya dijara, bangsa yang menderita, yang gak berdaya. Sekarang ya marilah kita ambil tabut Allah. Tabut Allah itu lambang hadiran Tuhan, kehadiran Tuhan. Bawa ke kota kita, maksudnya supaya ya kehadiran Tuhan turun, datang atas kota yang Daud di pemerintahnya, saudara. Ya, supaya apa? Hadirat Tuhan itu dinyatakan lagi, penyertaan Tuhan dinyatakan lagi. Oh, supaya kita menjadi bangsa yang disertai Tuhan, bangsa yang didukung oleh Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang diberi kemenangan dan kemenangan karena Tuhan berkenan menyatakan hadiratnya. Tuhan mulai berkenan menyatakan penyertaannya dan karyanya, anugerahnya, saudara. Dan ternyata waktu Daud mengajak semua rakyatnya, tentaranya, mereka juga sadar, setuju, diambil, saudara. Ya, lalu dibawa ya mau ke kota Daud, saat itu di Gibeon, saudara. Hanya sayang caranya bawa salah. Sebetulnya hukum Taurat yang diajar Musa sudah jelas. Tabut itu harus diangkat oleh imam, saudara. Ya, oleh manusia, oleh imam, ya Lewi yang sudah ditunjuk oleh Tuhan. Tapi saat itu ya tidak tahu, mungkin ya pikir supaya mudah bisa. Mungkin Daud berpikir supaya kelihatan lebih mewah, bisa ada keretanya sehingga ditaruh di atas kereta. Tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, saudara. Dan ternyata Tuhan tidak berkenan, di tengah jalan terjadi kecelakaan yang membuat ya ada beberapa yang mati. Saudara, itu bisa punya satu pelajaran, kerinduan baik. Tapi kalau caranya tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, ya kalau caranya salah, akibatnya juga tidak baik. Daud tujuannya baik loh, ingin bawa tabut di kotanya, supaya Tuhan yang menyatakan hadiratnya, oh berkenan, berkarya, saudara. Tapi sayang cara yang salah, sehingga terjadi celaka. Seperti yang kita baca tadi, saudara. Sajak saudara juga uji, adakah masalah, ya langkah, saudara, yang salah sehingga saudara terjadi hal yang tidak baik. Sekalipun tujuannya baik, tujuan saudara baik, tapi melangkahnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan baik. Yang enggak benar, firman Tuhan lebih benar, saudara. Bahkan kalau saudara sedang di persimpangan jalan, saudara melakukan sesuatu, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak sesuai, jangan, saudara. Tujuan baik kalau tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, enggak akan mendatangkan kebaikan. Ya, jadi saat itu Daud salah, lalu terjadi kecelakaan, saudara. Sehingga dia tidak berani membawa lagi, melanjutkan, enggak berani, saudara. Lalu ditaruh di rumah Obed Edom. Tadi kita sudah baca, saudara. Ya, setelah 3 bulan kemudian Daud dengar ternyata keluarga Obed Edom diberkati luar biasa, saudara. Wah, membuat Daud itu kaget, saudara. Oh, ternyata bukan tabut Allah yang mendatangkan celaka. Yang mendatangkan celaka adalah cara yang salah. Itu yang mendatangkan celaka. Nyatanya setelah ditaruh di rumah Obed Edom, saudara, oh ditanggapi dengan baik, dihargai dengan baik. Maka tabut Allah sungguh-sungguh mendatangkan hadirat Allah. Oh, mendatangkan perkenanan Allah. Ya, kalau Tuhan menyatakan hadiratnya, Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan kasihnya, Tuhan memberikan pertolongannya dan luar biasa. Tuhan memberkati, saudara. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Penting sekali, saudara. Karena ada hadirat Tuhan. Setiap saudara juga sama, saudara. Undang hadirat Tuhan. Minta hadirat Tuhan ada. Hargai, hormati Tuhan. Ya, saudara. Supaya sungguh-sungguh, saudara, ada hadirat Tuhan di rumah saudara. Kalau ada hadirat Tuhan, saudara, di rumah saudara, semua
yang tidak baik hilang. Saya bersyukur tahun ini Tuhan memberikan rema, tema, ayat firman Tuhan yang luar biasa. Tahun kemuliaan, dunia gelap, bangsa kelam. Tapi ingat terang Tuhan datang. Saudara, kita ini biarpun anak-anak Tuhan, orang percaya tetap saja masih hidup dalam dunia yang gelap. Saat ini Tuhan sedang izinkan dunia mengalami kegelapan. Gelap itu sudah nggak tahu jalannya. Ya, COVID ini gimana cara menyelesaikan? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Semua pakar siapapun ngomongnya hanya tebaan. Kira-kira gitu saudara. Karena belum ada yang tahu ini penyakit ini gimana saja. Vaksinnya, obatnya belum ada tahu. Karena apa? Gelap, tertutup. Lalu dalam kekelaman orang pada takut. Hatinya gentar, khawatir saudara. Kita biarpun anak-anak Tuhan, hamba Tuhan sama. Hidupnya sedang dalam dunia yang gelap dan kekelaman. Saudara, hanya terang Tuhan yang bisa mengubah kita. Bersyukurnya Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa? Terang Tuhan akan datang atas kita. Sekalipun hidup dalam dunia yang gelap, ya bangsa-bangsa gelap, tapi terang Tuhan datang. Kita nggak perlu mengalami terang. Kita nggak perlu mengalami terang. Saya ulangi, kita nggak perlu sekalipun kita tinggal di dunia yang gelap. Ya, sungguh-sungguh bangsa gelap. Kita nggak perlu karena terang Tuhan datang. Bahkan semua yang gelap dalam hidup kita diterangi. Diterangi, saudara. Semua kegelapan diterangi. Kegelapan dalam rumah tangga diterangi. Kegelapan dalam kesehatan diterangi. Kegelapan dalam keuangan diterangi. Kegelapan dalam jabatan pelayanan diterangi. Saudara, terima terang. Saudara, sama hadirat. Hadirat datang. Terang Tuhan datang. Maka terang Tuhan menerangi hidup kita. Maka kehadiran Tuhan memberkati setiap kita. Itu yang dialami oleh Obed-Edom. Daud sendiri sedang takut, sedang bingung, nggak tahu. Semua tentara juga sedang bingung, nggak tahu harus buat apa. Tapi waktu tabut ditempatkan di rumah Obed-Edom, wah, dia tahu bagaimana menghormati, menyembah Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan nyatakan hadiratnya. Sehingga Tuhan berkenan nyatakan berkatnya. Sehingga Tuhan berkenan nyatakan kasih karunia yang luar biasa. Kuncinya adalah hadirat Tuhan turun. Datang di keluarga kita. Kuncinya, saya ulangi sekali lagi. Hadirat Tuhan turun dalam keluarga kita. Kuncinya supaya kita mengalami berkat luar biasa. Seperti Obed-Edom dan jadi berkat luar biasa. Kuncinya adalah hadirat Tuhan turun atas hidup kita. Hadirat Tuhan turun atas keluarga kita. Betul. Ini Obed-Edom. Yang lain sedang bingung, dia kelimpahan. Ini juga Yesaya 60. Sekalipun dalam kegelapan kelam, kita akan mengalami luar biasa. Terang Tuhan datang, kita justru pancarkan terang. Yang gelap diterangi dan pancarkan terang. Hari-hari ini Tuhan juga terus ingatkan saya. Saya jadi pendeta pun juga harus banyak bergumul saudara dengan keadaan yang seperti sekarang. Dunia gelap, bangsa gelap. Saudara ya seperti COVID misalkan 19. Masalah itu, masalah resesi ekonomi dan masalah pengembalaan semua sama saja. Untuk ibadah saja menentukan mau buka ibadah offline atau tidak. Ya jadi beda-beda. Ada orang yang sudah rindu sekali untuk ibadah offline. Ya minta Pak Obat saya buka Pak. Tapi juga ada yang pesan-pesan saya jangan buka loh Pak. Bahaya sekali loh Pak. Jangan buka loh Pak. Jadi nggak mudah saudara. Ya itu kelam semua kita semua. Saya bawa terus doa pada Tuhan. Tuhan ingatkan. Hanya kalau Tuhan berkarya. Jangan bingung dengan apapun. Cari terang Tuhan. Cari tuntunan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya. Sampai dapat rema Tuhan. Dapat tuntunan dari Tuhan. Saudara, semua yang saudara hadapi. Kalau saudara sedang menghadapi COVID-19. Kalau saudara sedang menghadapi resesi ekonomi. Kalau saudara sedang menghadapi apapun. Pekerjaan saudara, studi saudara, jabatan saudara. Dengar, saudara usaha setengah mati seringkali sia-sia. Ini zamannya sudah zaman gelap dan kelam. Sudah orang nggak tahu semua. Nggak ada yang bisa diandalkan saat ini kelihatan. Hanya Tuhan. Saat terang Tuhan datang dalam hidupmu.
Oh berubah hidupmu, keluargamu. Saat hadirat Tuhan datang, saat Tuhan berkarya, itu jawabannya. Bukan berjuang setengah mati. Kita harus doa, kita harus usaha, tapi tetap dengar. Nomor satu harus kalau hadirat Tuhan datang. Obed-Edom selamanya nggak pernah ngalami apa-apa. Sahabat saya Obed-Edom juga berjuang supaya ya dalam keluarganya kelimpahan, maju usahanya misalnya gitu. Keluarganya bahagia. Tapi belum mengalami sesuatu. Sampai tabut Allah datang di rumahnya. Sampai hadirat Allah turun dalam rumah itu. Sampai perkenan Allah, karya Allah turun. Saya doakan setiap saudara nyadari. Bisa melihat hanya Tuhan, saudara. Harus berjuang, doa usaha. Tapi nomor satu jangan lupa. Carilah Tuhan. Yang jadi jawaban saudara harus menyadari. Yang jadi jawaban bukan semua metode. Yang jadi jawaban adalah hadirat Tuhan. Yang jadi jawaban adalah hikmat yang dari Tuhan. Yang jadi jawaban adalah tuntunan Tuhan. Yang jadi jawaban adalah pertolongan Tuhan. Yang jadi jawaban adalah mujizat Tuhan. Ingat. Jadi jangan usaha kepada yang lain lebih daripada usaha kepada Tuhan. Kepada Tuhan nomor satu. Yang bisa jadi jawaban sesungguhnya Tuhan. Keluarga Obed-Edom, sekali lagi saudara, ngalami kasih karunia, ngalami diberkati luar biasa karena ada hadirat Tuhan. Katakan saudara, karena ada hadirat Tuhan. Sekali lagi saudara, karena ada hadirat Tuhan. Terang Tuhan datang. Hadirat Tuhan datang. Ayo bangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Sungguh-sungguh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuntunan Roh Kudus. Saudara akan lihat breakthrough, terobosan terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan. Itu yang menjadi jawaban. Lalu yang kedua saudara adalah Tuhan dinomor satukan. Saya ulangi. Tuhan dinomor satukan. Tabut Allah itu hanya pelambang. Hadirat Tuhan turun. Tapi yang membuat hadirat Tuhan turun atau tidak bukan tabut Allahnya. Pada zaman Saul ada tabut Allahnya, nggak ada hadirat Tuhan. Karena Tuhan tidak diindahkan. Daud berkata, karena Tuhan tidak dinomorsatukan. Karena Tuhan tidak dihargai. Hanya ibadah agamawi. Hanya ibadah rutinitas. Hanya ada barangnya. Hanya ada ibadahnya. Saudara. Hanya ada titelnya orang Kristen. Nggak jamin. Pada zaman Saul nggak ada hadirat. Sekali lagi. Sekalipun ada bait Allahnya. Sekalipun ada tabut perjanjiannya. Tabut Allahnya. Nggak ada hadirat. Maka Daud berkata, mari kita ambil. Bawa ke kota kita. Supaya kita sungguh-sungguh nomor satukan Tuhan. Tuhan nomor satu. Yang diandalkan. Yang diharapkan. Yang dipercayai. Saudara, Tuhan nomor satukan. Itu Daud tahu persis. Hanya tadi caranya salah. Nah, cara juga harus Tuhan nomor satukan. Firman Tuhan harus lebih daripada pikiran kita. Mungkin pikiran Daud seperti tadi saya katakan, oh lebih praktis. Enggak boleh. Tuhan berkata diangkat imam, Lewi, harus. Enggak boleh diganti. Orang pun orang lain juga enggak boleh. Yang bukan ditetapkan oleh Tuhan juga enggak boleh. Kereta, wah mungkin lebih bagus, lebih lancar, lebih megah, lebih baik, lebih mahal. Enggak boleh. Pikiran Tuhan, firman Tuhan harus lebih dari pikiran kita. Ketetapan kita. Tuhan harus nomor satu. Saudara, tabut dibawa oleh Daud karena Tuhan tidak nomor satukan dalam caranya. Enggak ada hadirat, malah kecelakaan. Betul? Kalau kita kembali ke masa lalunya lebih lagi, waktu bangsa Israel bertempur ya dengan musuhnya, wah mereka mengandalkan ya
tabut Allah dibawa di medan peperangan. Kalau sudah tabut Allah dibawa di medan peperangan, berarti Tuhan dibawa di medan peperangan. Mereka pasti menang. Tapi nyatanya mereka kalah. Mereka diajar, mereka dibunuh. Malah tabut Allah dirampas, bawa ke musuhnya. Jadi saudara dengar. Tabut Allah lambang, tapi bukan tabutnya yang membuat hadirat Tuhan datang. Penghargaan kita pada Tuhan. Dia Allah yang layak disembah. Dia Allah yang layak ditinggikan. Di surga hanya ada pemujaan pada Tuhan, pada Allah. Kita diciptakan untuk mengagungkan Dia. Buat mesbah di rumahmu, Tuhan nomor satu. Dalam pengharapanmu, lebih dari yang lain. Boleh kita berharap dari orang tua, dari teman, dari dokter, boleh. Karena mereka bisa dipakai Tuhan. Tapi nomor satu, pengharapan Tuhan. Caranya, Tuhan nomor satu. Yang tidak sesuai dengan caranya Tuhan harus dikalahkan. Tujuan baik pun harus dikalahkan. Firman Tuhan nomor satu. Kata siapapun dikalahkan. Kata firman Tuhan nomor satu. Nomor satu dalam pengharapan. Nomor satu dalam iman kita. Yang kita percaya. Nomor satu dalam ketaatan pada Tuhan. Dia nomor satu. Dia menjadi raja. Allah dalam keluarga kita. Allah yang menuntun keluarga kita. Dia nomor satu dalam studi bisnis kita, keuangan kita. Tuhan nomor satu. Dia nomor satu dalam gereja kita. Dia nomor satu dalam bangsa kita. Itu membuat Tuhan nyatakan hadirat. Itu membuat Tuhan nyatakan perkenanannya. Itu membuat Tuhan nyatakan pertolongannya. Itu membuat terang Tuhan datang. Itu membuat terang Tuhan menerangi bangsa kita. Menerangi kota kita. Menerangi keluarga kita. Menerangi hidup kita sendiri. Menerangi hati dan pikiran kita. Tuhan nomor satu. Lebih dari apapun. Lebih dari ilmu pengetahuan. Lebih dari harta kita. Lebih dari keinginan kita. Tuhan nomor satu. Lebih dari cita-cita kita. Baru Tuhan hadir. Kenapa? Kalau Tuhan di nomor satu kan baru Tuhan bisa berkarya. Kalau Tuhan tidak di nomor satu kan Tuhan gak bisa berkarya. Hadir pun ya gak berkarya karena kita tidak nomor satu kan Tuhan. Tuhan mau berkarya, kita gak lakukan, gak bisa. Ingat yang kedua, nomor satu kan Tuhan. Itu yang membuat hadirat. Lalu yang ketiga, saudara, keteladanan dalam keluarga. Saya katakan yang nomor tiga apa, saudara? Keteladanan dalam keluarga. Sekali lagi yang ketiga apa, saudara? Keteladanan dalam keluarga. Saya kagum sekali, tadi dikatakan Obed Edom, mungkin itu masih boleh dikatakan adiknya apa ya? Obed itu Obadjah gitu saudara. Ya, saudara, Obed Edom, keluarga Obed Edom. Satu keluarga diberkati bukan hanya Obed Edom. Karena apa? Keteladanan yang baik. Kalau saudara pelajari, ya saudara boleh cari mungkin di YouTube, nggak tahu ada apa enggak. Khotbah saya belajar dari Obed Edom. Obed Edom itu melakukan sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Langkah-langkahnya yang luar biasa sekali. Dia punya iman, keyakinan, ketaatan pada Tuhan luar biasa sekali. Lapar dan haus akan Tuhan luar biasa sekali. Yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Anak-anaknya lihat, ini ayahnya. Wah, imannya kepada Tuhan luar biasa. Ini ayahnya, hormatnya pada Tuhan luar biasa. Ini ayahnya, menomorsatukan Tuhan luar biasa. Ini anak ayahnya, pantang menyerahnya luar biasa. Ini ayahnya, ketulusan rendah hatinya luar biasa. Ini ayahnya, ya Obed Edom itu ayahnya. Wah, mereka dapat teladan luar biasa. Dan akhirnya itu mencetak kehidupan anak-anaknya. Saudara, iman timbul dari pendengaran.
Hati kita, semuanya pikiran kita dari apa yang kita sering lihat, sering dengar. Anak itu kalau dekat dengan orang tua, sering melihat apa yang dilakukan orang tua, sering mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua, sering melihat apa yang dialami, apa yang dilakukan, saudara. Dan bagaimana Tuhan ya menyatakan itu akan menjadi contoh teladan bagi anak yang luar biasa. Dan akhirnya anak-anaknya juga sukses luar biasa. Keturunannya sukses luar biasa. 1 Tawari 26 ayat yang keempat. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yaitu Semaya, anak sulung. Yosabat, anak kedua. Yoab, anak ketiga. Sakar, anak yang keempat. Natanael, anak yang kelima. Sekarang ayat yang keenam. Bagi Samaya, anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan ya di antara puak mereka. Mereka semua jadi leader-leader, pemimpin-pemimpin, memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah apa? Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara lihat, orang tuanya memberi teladan sehingga anaknya lihat teladan orang tua. Oh, anak-anaknya juga menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Sehingga berhasil karena keteladanan Obed-Edom. Saudara, luar biasa. Ayat ke-8. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom. Yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang apa? Gagah perkasa. Cakap untuk pekerjaan itu. Saudara, hebat. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Kalau saya bisa lihat anak, menantu, cucu, mungkin sudah sampai titik atau enggak saya enggak tahu. Ini jumlahnya sudah 62 orang. Keteladanannya. Saudara, pelajari itu luar biasa. Ya, saudara cari, ya mudah-mudahan ada, kalau enggak saya akan minta media kita ditayangkan di YouTube sehingga saudara bisa lihat. Dia itu luar biasa. Cintanya pada Tuhan. Dia itu luar biasa. Lapar hausnya pada Tuhan. Dia itu luar biasa. Imannya yang gigih. Waktu ada badai. Waktu ada proses dalam kehidupannya. Dia tetap imannya enggak pernah goyah. Dia enggak mau undur. Tetap saudara mau maju dalam Tuhan. Ya, tabut itu karena akhirnya diambil saudara dari rumahnya. Dia tidak mau simpan kecewa. Dia tidak mau pahit hati. Dia tidak mau putus asa. Bisa saja kecewa. Saudara, oh ini dulu bahaya. Taruh di rumah saya. Sekarang saya sudah hargai. Lakukan perjuangan. Aku diberkati. Sekarang tabutnya diambil. Bisa saja kecewa. Dia bisa saja pahit hati. Ya. Dia bisa saja putus asa. Dulu kan ada tabut. Maka kita diberkati luar biasa. Sekarang enggak, tabutnya sudah diambil. Kita enggak bisa diberkati. Dia enggak kecewa. Dia enggak pahit hati. Dia tidak putus asa. Dia enggak sakit hati. Bahkan waktu ya, itu diambil keputusan. Tetap ikut. Akhirnya di Daud, di kota Daud. Dibangunlah apa? Pondok Daud. Maka kita digerakkan Tuhan bangun Pondok Daud. Di Pondok Daud. Dia ikuti di kota Daud. Ya sekalipun jauh ikuti. Di Pondok Daud hanya suruh tunggu pintu. Bukan jadi penyembah. Dia rendah hati. Saudara. Mau saja saudara. Dan akhirnya Tuhan angkat. Tuhan angkat. Akhirnya dia juga diberkati luar biasa. Saya ajak saudara, ayo kita semua orang tua. Jadilah teladan. Ya saudara. Bagi keluarga kita. Bagi ya rumah tangga kita. Itu satu hal yang luar biasa. Suami, jadilah teladan, suami yang baik. Istri juga sama, jadilah teladan. Ya, istri yang baik, ibu yang baik. Anak bisa jadi teladan ya? Bisa. Saudara baca di Alkitab, Paulus berkata pada Timotius, Timotius, jadilah teladan dalam perkataanmu. Jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Jadilah teladan dalam seluruh kehidupanmu. Sekalipun kau muda, jadilah teladan. Bisa? Anak bisa jadi teladan bagi orang tuanya. Karena anak orang tuanya akhirnya bertobat.
Karena suaminya akhirnya bertobat. Karena suami istrinya akhirnya bertobat. Karena orang tua anaknya bertobat. Dan rumah tangga jadi kesaksian banyak orang. Betul saudara? Itu luar biasa. Tadi saya nyinggung tentang Timotius jadi teladan. Saya luar biasa juga sama. Kalau saya perhatikan ya. Karena Timotius itu dapat teladan dari atas. Saya bacakan 2 Timotius 1 ayat 4 sampai 6. 2 Timotius 1 ayat 4 sampai 6. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau cucurkan, artinya punya pergumulan, Timotius sedang pergumulan. Ya, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi artinya Paulus itu saudara saat teringat ya bagaimana Timotius mencucurkan air mata, lalu dia timbul keinginan untuk datang ketemu dengan Timotius karena dia bisa lihat Timotius punya iman yang luar biasa sekali, iman yang tulus, iman yang kudus, luar biasa sekali dikatakan saudara. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Ternyata sudah sejak dari neneknya. Neneknya juga punya iman yang luar biasa. Saudara, sungguh-sungguh ya, terus teguh, terus tulus, nggak goyah imannya. Saudara, terus punya iman dalam Tuhan, sekalipun cucuran air mata. Lalu dari neneknya namanya Lois nurun ke ibunya, artinya anaknya Lois ini saudara. Dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi artinya Paulus berkata, oh setiap aku ingat kau cucur ke air mata, aku ingin datang melihat engkau. Karena engkau punya iman yang luar biasa, seperti yang dimiliki nenekmu, juga yang dimiliki oleh ibumu, juga yang ada di dalammu. Jadi keteladanan dari Lois neneknya turun sampai ya ibunya yaitu Eunike turun sampai Timotius. Dapat keteladanan di rumah. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Karena itulah ku peringatkan kau untuk mengorbankan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumbangan tanganku atas engkau. Juga karena apa? Paulus. Kalau saudara bisa perhatikan juga seimbang saudara. Jadi dari orang tua, dari hamba Tuhan, Paulus juga ya impatasi tumbang tangan. Tapi sebaliknya ada satu lagi juga. Dari si anak sendiri, Timotius. Timotius adalah anak yang baik dalam keluarga. Dia juga anak yang baik, anak rohani yang baik dari Paulus. Kalau saudara baca di Alkitab, ya, menurut saya Timotius adalah anak rohani yang terbaik dari Paulus. Saya ulangi, anak rohani yang apa? Pakai artinya nomor 1. Yang terbaik dari Paulus. Seperti Yosua, anak rohani yang terbaik bagi Musa. Seperti Elisa, anak rohani yang terbaik bagi Elia. Jadi, keteladanan. Suami jadilah teladan bagi keluarga. Istri jadilah teladan bagi keluargamu. Anak-anak jadilah teladan bagi keluargamu. Membangun keluarga yang sakinah glory. Dan saudara akan lihat kasih karunia, anugerah Allah dicurahkan luar biasa. Teguh saudara. Ya, saya percaya ini pesan firman Tuhan. Ya, Tuhan rindu masa pandemi seperti ini. Semua banyak dilakukan di rumah, saudara. Ngalami breakthrough dalam keluarga, saudara. Hari ini belajar dari Obed-Edom, ingat hadirat Tuhan. Saudara jangan bingung dengan apapun. Tidak usah bingung dunia gelap. Tidak usah bingung semua sedang kekelaman. Yang penting terang Tuhan datang atas hidupmu. Yang jadi jawaban Tuhan, terang Tuhan. Yang jadi jawaban hadirat Tuhan. Yang jadi jawaban karya Roh Kudus dalam hidupmu, dalam keluargamu. Yang pasti itu pasti bisa. Saat terang Tuhan datang, Yesaya 60 ayat-ayat berikutnya sampai ayat 20
1, 2, 2 digenapi. Yang lain nggak ada, hanya kalau terang Tuhan datang. Hanya kalau apa? Hadirat. Sekarang hanya kalau apa? Roh Kudus berkarya sepenuhnya. Jangan takut dengan keadaan dunia. Jangan BBI bingungi hanya ngatasi dengan cara lahiriah. Nomor 1 Tuhan. Ingat. Hadirat Tuhan datang. Pertolongan Tuhan datang. Mujizat Tuhan datang. Jawaban doa datang. Hikmat Tuhan datang. Pengurapan Tuhan datang. Karya Tuhan datang. Selesai. Kita justru jadi kesaksian. Kita justru jadi memancarkan kemuliaan Allah. Obed Edom itu tersiar semua sampai Daud dengar akhirnya. Yang kedua ingat, hadirat Tuhan hanya dinyatakan kalau kita nomor 1 kan Tuhan. Jadi orang Kristen penting. Ikut ibadah penting. Live streaming penting. Tapi lebih daripada itu harus sungguh-sungguh. Nomor 1 kan Tuhan. Saudara tidak nomor 1 kan Tuhan, Kristen pun tidak jadi pelaku. Jadi anggota gereja ikut live streaming, nggak jadi pelaku, nggak ada apa-apanya. Nomor 1 kan Tuhan. Karena memang dia nomor 1. Hukum utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan. Taruh dia sebagai yang utama, nomor 1. Dalam seluruh kehidupan. Dalam segala-galanya. Percaya saya. Justru karya Tuhan melampaui segala-galanya. Itu jawaban. Lalu kalau saudara ingin bukan hanya berhasil pribadi, seluruh keluarga, jadilah teladan. Teladan bagi keluargamu. Siapapun bisa. Suami yang utama sudah harus jadi teladan. Istri, orang tua yang harus jadi. Anak jadi teladan. Timotius bisa jadi teladan. Dan itu pesan Tuhan, saudara. Saya tidak terlalu perpanjangkan. Saya sekarang mau kembali doakan untuk saudara. Supaya saudara sungguh-sungguh bisa tangkap firman Tuhan ini. Yang mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Dan kasih karunia Tuhan bisa melimpah dalam hidup saudara. Ya, saya ajak, ayo kita doa bersama-sama. Tuhan kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Tuhan hadirat-Mu luar biasa. Tuhan kami bersyukur Engkau berikan firman yang luar biasa. Engkau jadikan firman-Mu ini pewahyuan. Engkau jadikan firman-Mu menjadi pembukaan-pembukaan ilahi yang Kau berikan kepada kami. Tuhan hamba-Mu doakan juga jadikan firman-Mu ini rema. Berbicara secara pribadi bagi setiap kami. Tuhan sungguh-sungguh Tuhan tolong kami bisa belajar seperti keluarga Obed Edom. Sungguh-sungguh Tuhan hadirat-Mu turun atas hidup kami. Hadirat-Mu turun atas keluarga kami. Hadirat-Mu Tuhan, terang-Mu turun atas keluarga kami. Terang-Mu menerangi setiap anggota keluarga. Terang-Mu menerangi kesehatan kami. Terang-Mu menerangi Tuhan rumah tangga kami. Terang-Mu menerangi jabatan pekerjaan kami. Terang-Mu menerangi keuangan kami. Terang-Mu menerangi pelayanan kami. Terang-Mu menerangi Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, yang pertama kali mulai mendengarkan firman Tuhan. Yang selama ini belum pernah ikut Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau singkapkan Tuhan pengertian ilahi. Tuhan, Kau bukakan hal yang luar biasa. Beri mereka iman supaya mereka bisa mengerti, supaya bisa percaya. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, bisa ikut Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan mereka Tuhan. Tuntunlah Tuhan. Engkau gembalakan mereka. Tuhan, dengarkanlah doa-doanya. Tuhan, kabulkanlah Tuhan. Tuhan, Kau yang melindungi. Tuhan, Kau yang menolong. Engkau nyatakan kasih karunia-Mu. Diberkati. Mereka hari ini diselamatkan oleh Tuhan. Dan mereka mulai ikut Tuhan dengan baik. Dan terus dari kasih karunia pada kasih karunia, pertolongan,
dalam pertolongan, bahkan pakai mereka menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Kami juga doakan permohonan-permohonan doa yang disampaikan di radio dan di beberapa tempat yang lain. Tuhan, di hadapan-Mu saat ini kami bawa doa Tirsa. Tuhan, saat ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang mencukupi, Engkau sendiri yang melimpahkan kasih karunia Tuhan. Berikan pekerjaan yang terbaik, yang sedang dapat panggilan. Tuhan, Engkau tolong sehingga sungguh-sungguh Tuhan, Engkau buka jalan, dapat pekerjaan yang terbaik dan sungguh-sungguh dicukupi kehidupannya. Juga doa dari Bapak Santoso. Tuhan, kami bawa ya pergumulan keuangan, keluarga Tuhan. Semua dalam kasih karunia, semua dalam perlindungannya. Terlebih lagi kerinduannya untuk jadi berkat. Tuhan, Kau kabulkan. Berkati luar biasa. Supaya jadi berkat luar biasa. Diberkati Bapak Santoso. Di Karangasem. Diberkati. Supaya jadi berkat. Juga Bapak Totok Tuhan. Engkau dengarkan juga dalam nama Tuhan Yesus. Stroke sembuh. Disembuhkan Tuhan. Disembuhkan Tuhan. Bisa bicara dengan baik. Dengan lancar. Sembuh. Cepat sembuh. Total. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Berjalan dengan baik. Bicara dengan baik, dipulihkan. Kami bawa doa Sinta juga Tuhan yang sungguh-sungguh rindu punya keturunan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu doakan. Tuhan, Engkau tolong, Engkau sembuhkan dari semua sakit. Berkati, berikan anak yang daripada Tuhan. Anak yang terbaik Tuhan. Beri kesembuhan, beri kesehatan. Beri Tuhan anak yang terbaik dari Tuhan. Dan sungguh-sungguh anak yang dipakai oleh Tuhan. Juga Ibu Yuliani. Tuhan, kami bawa juga di hadapan-Mu Tuhan. Oh, usahanya, pekerjaan suaminya Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan dapat ya kasih karunia daripada Tuhan. Dapat kelancaran dari Tuhan. Kau berkati juga neneknya Tuhan. Yo Tuhan, Kau berikan kasih karunia Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik. Sembuh dari stroke. Kedua adiknya juga Tuhan. Dapat kasih karunia dari Tuhan. Tuhan, sehingga diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dikabulkan doa ini. Tuhan, kami bawa doa Kustia. Tuhan, berikan iman kembali. Keluar dari keputusasaan. Semua roh putus asa lenyap. Semua yang tidak baik lenyap Tuhan. Dan Kau lindungi, Kau bela. Tuhan adalah pembela yang adil Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan berkenan sertai tuntun hidupnya dalam pertolongan, dalam kemurahan Tuhan, dalam kasih karunia, dalam anugerah, dalam perkenanan daripada Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, Engkau dengarkan doa-doa ini. Tuhan juga doa Hana, Kerry Tuhan. Oh, untuk suaminya dan anaknya. Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Engkau bawa lebih mendekat pada Tuhan. Engkau berkati satu keluarga bersama-sama Tuhan. Dami, Simbolon Tuhan. Juga kami bawa di hadapan-Mu. Oh, berkat-berkat ekonomi. Berkat-berkat rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus. Rumah yang mau dijual. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua dalam pertolongan Tuhan. Tuhan buka jalan. Dan kasih karunia jadi melimpah. Yong Gaming. Tuhan juga Engkau dengarkan doanya. Dan sungguh-sungguh Tuhan berikan hikmat Tuhan. Untuk melakukan apapun Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan menjadi nyata. Berikan jodoh yang terbaik daripada Tuhan. Juga doa Listi Rahendradi. Tuhan, Kau dengarkan doanya juga. Sehingga sungguh-sungguh suaminya dapat kasih karunia, dapat kesembuhan, dapat anugerah daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyeri punggung sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, nyeri punggung sembuh. Disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan. Kami bawa doa Tuhan. Ria Kartika Sari. Tuhan, Kau dengarkan doanya. Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, Kau berkati anaknya. Engkau tuntun anaknya sehingga sungguh-sungguh terus rajin belajar. Mendekat pada Tuhan. Dapat perkenanan. Anak yang diurapi oleh Tuhan. Dan terus hidupnya dituntun oleh Tuhan. Bahkan dipakai. Yovela Astriela. Tuhan, Engkau juga tolong
untuk keluarganya diselamatkan. Diselamatkan. Ada keselamatan besar dalam rumah tangganya. Meti, Emi, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit perut sembuh. Sakit perutnya sembuh. Sakit perutnya sembuh. Titik, Deni, Tuhan, kau juga dengar doanya untuk keluarganya dicukupi. Tuhan, diberi kesehatan, dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam kasih karunia, dalam anugerah yang besar. Dan semua doa yang dituliskan dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami ketuk pintu hatimu. Engkau bukakan pintu hatimu. Engkau yang menjawab satu persatu. Engkau yang memberkati. Engkau yang memberikan mujizat pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu sudah dinyatakan. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah berdoa. Tuhan berikan kasih karunia luar biasa. Amin. Saudara, saya percaya doa-doa saudara sudah dijawab. Saudara amini. Ya, saudara amini. Ya banyak sekali, saya terus berusaha sebanyak mungkin. Ya masih ada besok, maka sebagian yang belum didoakan, ya kita akan doakan juga sampai besok juga saudara. Sehingga semua terus bisa didoakan ya. Kita masih ketemu besok sore jam 6. Tapi jangan lupa sekali lagi kirim kesaksian-kesaksian. Saudara sudah ditolong Tuhan, harus bersaksi. Hukumnya harus saudara bersaksi. Ya kirim. Dan jangan lupa saudara bergabung di gereja internet kita, saudara, supaya saudara bisa digembalakan. Ya, ada nomor-nomor ya HP, saudara bisa hubungi mereka sehingga sungguh-sungguh bisa ya dituntun. Baik juga yang di Instagram, di YouTube, di Twitter, saudara, Facebook, saudara kirim di situ juga bisa semuanya, tapi bisa dibimbing. Khususnya nomor-nomor ini kalau saudara bisa juga, saudara akan dapat tuntunan. Di sana ada banyak, saudara bisa minta doa juga, mau konseling, ya setiap saat, ya karena di gereja internet juga call center kita siap untuk melayani 24 jam. Bahkan di Pondok Daud juga sama, saudara. Itu Pondok Daud itu buat mesbah tadi loh, saudara. Akhirnya tadi tabut itu dibawa ke kota Daud, dibangunkan Pondok Daud. Itu tujuannya mesbah. Kalau saudara bawa Pondok Daud di keluargamu, mesbah di keluargamu, hadirat Tuhan dinyatakan, semua gelap hilang. Sudah diterangi. Ya, sekali lagi saya senang. Saudara apalagi yang baru pertama kali, saudara bergabung. Apalagi yang saudara belum pernah ikut Tuhan Yesus, percaya saya, ikuti anugerah besar. Saya juga dulu lahir dalam keluarga yang gak kenal Tuhan Yesus. Saya dulu merasa hebat, anaknya orang kaya. Tapi akhirnya hidup saya hancur. Gak bisa jalan keluar, semua orang gak bisa menolong, orang tua gak bisa menolong, dokter gak bisa menolong, gak ada yang bisa menolong. Sampai satu hari, saya datang pada Yesus. Dia jadi Tuhan saya, dan saya dapat pertolongan. Saudara juga sama. Apalagi saat dunia gelap, bangsa dalam kelaman, sangat-sangat butuhkan terang Tuhan. Dalam Tuhan, engkau bisa diterangi hidupmu, nasibmu, pikiranmu, hatimu, keluargamu, kesehatanmu, studi pekerjaan, keuanganmu diterangi. Masa depan. Ya. Sampai ketemu besok saudara, Tuhan berkati semuanya.